Namaku Naila, usia 33 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Reza, pria yang dulu membuatku percaya bahwa cinta itu bisa tumbuh, meski awalnya dijodohkan. Pernikahan kami sederhana. Kami tinggal di rumah kecil yang dibangun bersama dari nol di pinggir kota. Tak mewah, tapi cukup untuk membuat kami merasa damai setiap pulang. Reza adalah pria yang penuh tanggung jawab, tipe suami yang tak pernah lupa mengucap terima kasih setelah makan dan mencium keningku setiap pagi. Sebelum berangkat kerja, kami belum punya anak. Pernah mencoba beberapa kali ikut program kehamilan, tapi belum berhasil. Tapi Reza tak pernah mengeluh. Katanya, aku menikah untuk hidup bersamamu, bukan cuma untuk punya anak. Aku percaya dia. Setiap malam, kami punya kebiasaan kecil, membuat teh hangat dan menonton film lama di ruang tengah. Kadang kami tidak selesai menonton karena keburu tertidur di sofa. Tapi aku menyukai kebersamaan itu, bahkan dalam kebosanan sekalipun. Reza pun tampak bahagia. Kami saling membantu di rumah. Dia sering ikut memasak bersamaku, bahkan mencuci piring saat aku sedang lelah. Sering juga kami menghabiskan akhir pekan dengan berkebun di halaman kecil kami. Aku selalu merasa, inilah definisi rumah tangga yang kuimpikan. Tak sempurna, tapi damai. Dan aku pikir, ini akan bertahan lama. Sampai pada suatu siang, saat aku sedang menjemur cucian, sebuah pesan masuk di ponselku. Dari nomor yang sangat kukenal. "Nih, bolehkah aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu? Aku baru saja bercerai. Tania, kakak kandungku. Dia tinggal di luar kota sejak menikah. Kami jarang bertemu, tapi hubungan kami baik. Dia wanita yang mandiri, cantik, dan punya pesona alami yang membuat orang mudah menyukainya. Dan kini, dia sedang rapuh." Aku langsung menjawab tanpa ragu. "Datanglah, Kak, rumahmu juga." Hari itu, aku tidak tahu bahwa pesan singkat itu akan menjadi awal dari semuanya berubah. Sore harinya, aku menjemput Tanya di stasiun. Dia turun dari kereta dengan wajah letih, tapi tetap cantik seperti dulu. Rambutnya panjang terurai, kemejanya rapi, dan langkahnya selalu tegap, seperti tak ingin ada orang tahu bahwa hatinya sedang berantakan. "Aku cuma butuh tempat tenang sebentar. Aku janji nggak lama," katanya sambil memelukku. "Tenang, Kak, rumah ini terbuka buatmu kapanpun," balasku dengan tulus. Saat kami tiba di rumah, Reza sedang menyiram tanaman. Melihat Tanya turun dari mobil, dia tampak kaget, tapi hanya sebentar. Lalu dia tersenyum sopan. "Halo, Mbak Tanya, sudah lama sekali," sapa Reza ramah. "Iya, Za. Terakhir kita ketemu pas kamu dan Nela baru nikah." "Ya," jawab Tanya, tertawa pelan. Percakapan mereka ringan, penuh basa-basi biasa. Tapi entah kenapa, saat aku melihat cara Reza menatap Tanya sekilas, hanya sepersekian detik ada sesuatu yang berbeda. Bukan tatapan mesra, bukan juga tatapan biasa. Lebih seperti nostalgia. Aku tak yakin. Kupikir itu hanya pikiranku yang terlalu lelah. Hari-hari berikutnya terasa hangat. Tanya membantu banyak hal di rumah. Dia rajin masak, bersih-bersih, bahkan membantuku berkebun. Aku merasa punya teman di rumah. Aku tertawa lebih sering. Reza juga tampak nyaman, meski Jeti lebih pendiam dari biasanya. Suatu malam, kami menonton film bertiga. Film favoritku drama keluarga yang menyentuh. Tapi entah kenapa, saat aku menoleh, Reza tertidur di sofa dengan posisi membelakangi aku, dan Tanya duduk di kursi terpisah, sesekali memandangi layar dengan mata kosong. Aku mematikan TV pelan-pelan, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur sendiri malam itu. Reza bilang dia kecapekan dan memutuskan tidur di ruang kerja. Paginya, saat aku masuk dapur, kulihat Tanya dan Reza sedang tertawa kecil sambil menyiapkan sarapan. Hanya sebentar, lalu mereka terdiam saat melihatku berdiri di ambang pintu. "Mau teh, Nel?" Tanya cepat. Aku mengangguk, tapi jantungku berdetak aneh. Seperti aku baru saja memasuki rumah yang bukan milikku. Sejak hari itu, aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Awalnya aku mencoba mengabaikannya.
Mungkin cuma perasaanku saja. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena kehadiran orang ketiga bukan orang ketiga dalam pernikahan, tapi benar-benar orang ketiga di dalam rumah. Namun hari demi hari, rasa itu semakin jelas. Reza mulai sering pulang terlambat. Alasannya klasik lembur, rapat mendadak, urusan kantor. Tapi entah kenapa, kini dia tak lagi menelponku seperti dulu. Hanya chat singkat. Seringnya hanya satu kata, lembur. Dan saat dia pulang, tak ada lagi pelukan atau cium di kening seperti biasa. Yang ada hanya suara sepatu dilepas tergesa dan senyuman yang entah ditujukan padaku atau pada Tanya yang selalu menyambutnya di ruang tengah. Iya, Tanya. Dia berubah. Semakin hari, semakin terlihat seperti pengganti nyonya rumah. Dia memasak masakan yang Reza suka, bahkan lebih dari yang pernah kulakukan. Dia tahu Reza tak suka kopi terlalu manis. Tahu Reza suka memakai sandal rumah yang empuk. Tahu Reza alergi udang, semua yang seharusnya hanya aku yang tahu. Aku melihat mereka tertawa berdua di dapur, membicarakan film lama yang ternyata sama-sama mereka suka. Aku hanya berdiri di ambang pintu, seperti bayangan yang tak dianggap. Dan malam itu, aku memberanikan diri bicara pada Reza. "Za, kamu capek?" "Ya," tanyaku pelan saat kami akhirnya tidur sekamar. Setelah 2 malam dia memilih tidur di ruang kerja. Dia tak langsung menjawab, lalu bergumam, "Iya, kerjaan lagi numpuk." Aku pegang tangannya, mencoba mendekat. Tapi dia menarik tangannya perlahan, lalu berpaling. "Nei, aku benar-benar capek," katanya lirih. Aku hanya bisa menatap punggungnya. Dingin, hampa. Seolah tak pernah ada 8 tahun pernikahan di antara kami. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan cuma tidak disentuh tapi tidak diinginkan. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin hanya fase. Mungkin Reza benar-benar lelah. Mungkin semua ini hanya bayangan yang kubuat karena terlalu cemas dan lelah juga. Tapi hari-hari berikutnya membuktikan bahwa perasaanku tak salah. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya karena kerjaanku di kantor selesai lebih cepat. Langkahku ringan karena aku ingin memberi kejutan kecil, membuatkan makanan kesukaan Reza dan menghabiskan waktu berdua seperti dulu. Mungkin, pikirku, itu bisa memperbaiki suasana. Namun ketika aku membuka pintu rumah, kejutan itu berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kulupakan. Dari balik pintu yang setengah terbuka, aku melihat Reza dan Tanya di dapur. Bukan berpelukan, bukan juga melakukan sesuatu yang langsung membuatku bisa menuduh. Tapi, Tanya sedang memakaikan dasi ke leher Reza. Geliat tangan mereka begitu akrab, terlalu lembut untuk sekadar interaksi antara ipar. Reza tertawa kecil, dan Tanya menyikut pelan dadanya sambil tersenyum manja. Tidak ada sentuhan fisik yang vulgar, tapi atmosfernya membuat dadaku seperti ditusuk dingin dari dalam. Mereka berdua tidak sadar aku sudah berdiri di ambang pintu. "Aku bisa lihat," kataku pelan. Tanya sontak mundur, Reza pun langsung menoleh. Wajahnya tegang, tidak bersalah, tidak juga terkejut. Lebih seperti tertangkap basah karena lupa menutup jendela. "Nala, ini bukan apa-apa," kata Reza cepat. Suaranya datar, panik, tapi berusaha tenang. Aku memandang kakakku, kakak yang dulu ku percaya, yang dulu ku peluk saat dia bercerai dan kehilangan segalanya. Dia hanya berkata, "Nel, kamu salah paham. Aku cuma bantu dasi Reza karena katanya buru-buru, dan kamu nggak bisa pasang sendiri." Tanyaku tajam, mataku tak lepas dari suamiku. Reza menunduk. Hari itu, aku tidak menangis. Air mataku terlalu malu untuk jatuh. Yang aku rasakan hanya satu, aku ada di rumahku, tapi bukan lagi pemiliknya. Malamnya, aku tidur di kamar sendirian. Reza tidur di sofa, katanya ingin memberiku ruang. Tanya, aku tak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku mempertanyakan, apa aku masih istri di rumah ini? Atau hanya bayangan yang sabar menunggu dilupakan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap langit-langit kamar seperti menatap lubang gelap yang perlahan menarik semua bahagia dalam hidupku. Pagi harinya, aku duduk di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa.
Tapi tidak ada yang terasa biasa. Reza hanya mengambil kopi. Tanpa menoleh ke arahku, Tanya muncul dari kamarnya dengan rambut basah dan kaos longgar milikku. Aku menunduk, tidak sanggup melihat lebih lama. Saat itulah aku sadar aku tidak bisa terus seperti ini. Hari itu, saat Reza berangkat kerja dan Tanya keluar untuk belanja, aku duduk di ruang tengah. Lama. Dalam diam, aku membuka kembali album-album foto kami. Waktu-waktu saat Reza memelukku dengan tatapan hangat. Saat ulang tahun pernikahan pertama, saat liburan ke Jogja, saat aku menangis karena keguguran dan dia menggenggam tanganku semalaman. Kemana semua itu pergi? Tapi aku tidak ingin menangis. Tidak lagi. Hari itu, aku mengambil keputusan. Aku harus berjuang. Bukan untuk mempertahankan orang yang tak mencintaiku, tapi untuk mempertahankan diriku sendiri. Harga diriku. Aku mulai diam-diam mencari bantuan. Aku menghubungi seorang konselor pernikahan, diam-diam dari Reza. Aku juga bicara pada sahabat lamaku, Dinda. Seseorang yang pernah melewati badai rumah tangga dan tetap berdiri tegak. Kamu nggak harus buru-buru memutuskan, Nei, katanya. Lembut, tapi kamu juga nggak boleh terus membiarkan dirimu hancur pelan-pelan. Kalimat itu menamparku dengan lembut. Malamnya, aku menulis di jurnal. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingat siapa aku. Ibu, istri, wanita, dan manusia yang layak dicintai, bukan hanya disisihkan. Dan esok paginya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku berdandan. Bukan untuk Reza, bukan juga untuk Tanya, tapi untukku. Aku menatap cermin dan berkata pada diriku sendiri, aku belum kalah. Pagi itu, saat aku selesai menyiapkan sarapan, Reza masuk ke dapur dan terkejut melihatku yang tampil sedikit berbeda. Aku memakai lipstik tipis, baju rapi, dan aroma parfum yang dulu selalu membuatnya memelukku dari belakang. Tapi hari itu, dia hanya menatap sebentar lalu berpaling. Kamu mau kemana? Tanyanya tanpa intonasi. Ke kantor. Jawabku singkat. Padahal aku sedang cuti hari itu. Aku pergi bukan untuk bekerja, tapi untuk menemui seorang konselor. Pernikahan yang kutemukan lewat rekomendasi Dinda. Aku berharap bisa mendapatkan sudut pandang baru, atau setidaknya pegangan agar aku tidak terjatuh lebih dalam. Namun kenyataan kembali menamparku. Konselor itu menatapku lama setelah aku menceritakan semuanya. Apa Reza tahu kamu datang ke sini? Aku menggelang. Kamu sedang berjuang sendirian, Naila. Tapi jika kamu tidak mengajak Reza bicara secara terbuka, kamu akan terus seperti ini, menggali sumur dengan tangan kosong. Aku pulang dengan kepala berat, dan rumah terasa lebih sesak dari biasanya. Tanya sedang menonton drama Korea di ruang tengah sambil memakai piyamaku lagi. Reza belum pulang, dan hatiku kembali seperti is yang meleleh pelan-pelan tapi tak bisa berhenti. Malamnya, aku memutuskan bicara. Reza, boleh kita ngobrol sebentar? Tanyaku saat dia sedang membuka laptop. Dia tidak menatapku. Aku capek. Nei, aku tidak menyerah. Aku duduk di hadapannya dan menahan air mata. Aku tahu kamu berubah. Aku tahu ada jarak di antara kita. Tapi aku juga tahu aku belum siap kehilangan kamu. Kita bisa bicara. Tolong, jangan tutup pintunya sepihak. Reza terdiam lama, lalu menatapku. Kali ini dengan mata yang tak lagi hangat. Nei, kamu terlalu sensitif. Jangan terlalu mikir yang enggak-enggak. Aku cuma lelah. Itu saja. Tak ada pelukan. Tak ada jaminan. Tak ada pernyataan cinta. Hanya dinding yang makin tebal di antara kami. Dan malam itu, aku duduk di ujung ranjang, memeluk lututku sendiri, sambil berbisik lirih. Kalau aku terus berjuang sendirian, apa gunanya semua ini? Kalimat itu terus menggema di kepalaku sepanjang malam. Dan ketika pagi datang, aku tahu aku tak bisa lagi berpura-pura kuat kalau kenyataannya aku mulai hancur pelan-pelan. Aku mulai menarik diri, tidak lagi menyiapkan kopi pagi untuk Reza, tidak lagi mencuci baju Tanya. Aku hanya melakukan hal-hal untuk diriku sendiri, bukan karena aku marah, tapi karena aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak lagi dianggap penting di rumah ini. Reza tak bertanya, kenapa aku berubah. Tanya malah terlihat makin nyaman,
seolah dia memang sedang menunggu aku menyerah. Tapi aku belum menyerah. Aku hanya menyusun ulang kekuatanku. Sampai suatu malam, semua yang aku tahan runtuh dengan satu kejadian. Aku terbangun karena suara tawa kecil dari ruang tamu. Aku melangkah keluar kamar, dan di sanalah mereka, Reza dan Tanya, duduk di sofa, menonton film larut malam. Tanya bersandar di bahu Reza, dan Reza membiarkannya. Aku berdiri di ambang pintu. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Dan di detik itu juga, rasanya seperti jantungku berhenti berdetak. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Tapi air mataku tak bisa lagi kutahan. Bukan karena aku melihat sesuatu yang mengejutkan, tapi karena itulah jawaban dari semua pertanyaanku. Malam itu, aku duduk di meja kerja, menulis surat. Bukan surat perpisahan, tapi surat yang penuh kejujuran. Aku tulis semuanya, apa yang aku rasakan, apa yang aku perjuangkan, dan betapa aku tak pernah berhenti mencintai Reza meski dia tak lagi melihatku. Tapi di akhir surat itu, aku menulis, aku tidak akan memohon. Tapi aku juga tidak akan terus dibungkam oleh kesabaran yang tak dihargai. Aku akan pergi untuk menjaga sisa harga diriku. Itu adalah pilihan terakhir yang kupunya. Bukan karena aku ingin menyerah pada cinta, tapi karena aku ingin menang sebagai diriku sendiri. Dan saat fajar menyingsing, aku berdiri di depan koper kecil berisi beberapa baju. Bukan untuk selamanya, tapi untuk menjauh sejenak. Sebelum aku benar-benar hilang dari dalam diriku sendiri. Itulah dua jalan yang kini terhampar di depanku, seperti jurang yang menganga mengancam menelan seluruh sisa kebahagiaanku. Aku duduk di kamar, menatap koper yang sudah setengah terisi. Rasanya seperti menyusun serpihan hati sendiri yang selama ini berantakan. Tapi aku tahu, jika aku tetap di sini, aku akan hilang perlahan, menjadi bayangan dalam rumahku sendiri. Reza pulang malam itu, dan aku tak punya keberanian untuk mengatakan apapun. Tapi tatapannya yang kosong dan sikapnya yang makin menjauh, seperti meyakinkan aku bahwa keputusan ini harus diambil sekarang. Malam itu, aku menulis surat untuk Reza. Surat yang bukan hanya berisi kata-kata perpisahan, tapi juga permintaan maaf dan harapan agar suatu hari nanti dia bisa mengerti. Keesokan paginya, sebelum dia bangun, aku pergi. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan air mata yang jatuh diam-diam, air mata seorang wanita yang masih mencintai, tapi juga tahu kapan harus melepaskan. Di tempat baru yang jauh dari semua kenangan, aku mulai menyusun hidupku kembali. Aku bertemu dengan orang-orang baru, menemukan kekuatan yang tak kusangka ada di dalam diriku. Hari-hari berat berganti menjadi harapan yang tumbuh perlahan. Meski terkadang aku masih merindukan Reza dan tawatannya, aku tahu aku sudah membuat pilihan yang tepat, memilih diri sendiri. Hari-hari pertama di rumah kontrakan yang sederhana itu berat. Sendiri tanpa Reza dan tanpa kehangatan keluarga, aku harus belajar menjadi kuat. Tapi setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat satu hal. Aku layak bahagia. Aku mulai bekerja kembali, bergabung dengan komunitas wanita yang juga sedang membangun hidup baru. Perlahan, aku menemukan kembali suara dan senyumku yang hilang. Teman-teman baru memberiku semangat yang tak pernah kudapatkan selama ini. Suatu sore, saat aku sedang mengajar kelas menulis, teleponku berdering. Ternyata itu Reza. Suaranya terdengar berat, penuh penyesalan. Naila, aku salah selama ini, katanya pelan. Bisakah kita bicara? Hatiku berdebar. Tapi kali ini aku tak ingin terjebak dalam luka lama. Aku berkata jujur, Reza. Aku sudah berjuang untuk diriku sendiri. Kalau memang kita harus bicara, itu harus dengan niat memperbaiki, bukan sekadar meminta maaf. Pembicaraan itu panjang dan sulit, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada celah harapan. Reza pun mulai mengakui kesalahannya dan berjanji mau berubah. Namun, aku tahu ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang dua orang yang ingin berjuang bersama atau memilih jalan masing-masing. Setelah pembicaraan panjang itu, Reza dan aku mulai membuka lembaran baru. Kami sepakat untuk menghadiri sesi konseling bersama, meskipun rasa canggung dan sakit hati masih sering muncul. Hari-hari pertama penuh dengan air mata dan kejujuran yang menyakitkan. Aku harus menghadapi rasa kecewa yang mendalam,
sementara Reza harus berjuang melawan ego dan kebiasaan lama. Tanya pun mulai berubah. Ia tak lagi memakai bajuku tanpa izin dan mulai menyadari batasan-batasan dalam rumah yang dulu dia kira mainan. Meski begitu, bukan berarti semuanya mudah. Suatu malam, saat kami hampir menemukan kedamaian, aku menangkap tatapan Reza saat dia melihat ponselnya pesan dari nomor yang dulu pernah membuatku terluka. Hatiku kembali tercekik, tapi kali ini aku memilih percaya, memilih memberi kesempatan. Kami berdua belajar untuk saling menghargai, saling mendengarkan, dan berusaha menjadi pasangan yang pernah kami impikan. Aku pun menyadari, cinta itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang usaha yang tak kenal lelah. Namun, usaha kami diuji lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Suatu hari, Dinda kakak perempuanku datang mengunjungiku tanpa pemberitahuan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh dengan sesuatu yang kusulit mengartikan. Naila, aku harus jujur, katanya pelan. Aku menahan napas, merasa jantungku berdegup tak menentu. Dinda mengaku selama ini dia juga merasakan beban yang sama, merasa terjebak antara keluarga dan keinginannya sendiri. Ia mengaku sebenarnya tahu ada jarak antara aku dan Reza, tapi takut merusak kedamaian yang rapuh. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, menumpahkan semua emosi yang selama ini tertahan. Aku menyadari bahwa penyebab masalah kami tak hanya datang dari Reza, tapi juga dari hubungan rumit kami sebagai saudara. Setelah pertemuan itu, aku dan Reza pun berusaha membangun komunikasi lebih baik dengan Dinda. Meski sulit, aku yakin ini adalah ujian terakhir yang harus kami lalui untuk bisa benar-benar bahagia. Setelah segala luka dan air mata, kami berdiri di ambang babak baru kehidupan. Dinda, Reza, dan aku mulai membuka hati, belajar memaafkan dan memahami satu sama lain. Tidak mudah, tapi kami tahu itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga kami. Suatu sore, kami duduk bersama di ruang tamu, membicarakan masa depan tanpa rahasia dan kebohongan. Reza menggenggam tanganku erat, matanya penuh ketulusan. Naila, aku berjanji akan berusaha menjadi suami dan saudara yang kamu dan Dinda layak dapatkan, katanya pelan. Hatiku meleleh. Setelah bertahun-tahun rasa sakit, akhirnya aku melihat cahaya di ujung terowongan. Kami tahu perjalanan ini masih panjang, tapi kini kami punya fondasi baru kejujuran, pengertian, dan cinta yang tak mudah padam. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang pengorbanan dan keberanian untuk memulai kembali. Kini aku siap melangkah maju bersama mereka yang aku cintai, membangun kebahagiaan yang selama ini kami cari.